Bapak Ibu Jemaat GKI Puri Indah yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membahas persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Ayat firman Tuhan akan dibacakan dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang persembahan, persembahan itu selalu ada dalam aktivitas peribadatan jemaat, baik itu dalam kebaktian-kebaktian maupun di dalam persekutuan. Persembahan merupakan tindakan iman dari umat yang menanggapi karya kasih, karunia Allah di dalam dirinya. Walaupun mungkin persembahan yang dilakukan oleh umat seringkali bersifat materi, tetapi karena ditujukan pada Tuhan sebagai ungkapan imannya yang tulus dan syukur atas keselamatan, maka ia bersifat kudus dan sakral. Karena itu ketika kita memberikan persembahan, maka harus disampaikan dengan sikap hormat. Oleh karenanya, makna persembahan adalah religius, bukan sekuler. Seperti sumbangan dalam organisasi-organisasi, iuran pajak, dan sebagainya. Di GKI, Bapak Ibu, semua persembahan itu dikelola oleh majelis jemaat dengan tanggung jawab yang utuh, yang penuh kepada Allah, kepada sesama ciptaannya. Untuk apa? Untuk dikelola demi upaya menyatakan kerajaan Allah lewat tugas panggilan gereja. Lalu apa yang menjadi dasar iman kita? Ada dua. Yang pertama dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, tujuan persembahan adalah sesuatu yang diberikan kepada Allah untuk memuliakan nama Allah. Pemberian yang diberikan kepada Tuhan untuk memelihara relasi kita dengan Tuhan. Sesuatu yang diberikan sebagai korban. Untuk apa? Untuk penebusan dosa. Ada juga persembahan khusus diberikan kepada momen tertentu, seperti misalkan penabisan imam. Yang kedua, dalam perjanjian baru. Nah, di sini kita melihat ada pergeseran konsep tentang persembahan. Ini didasari oleh tindakan Tuhan Yesus yang mempersembahkan dirinya menjadi kurban penebusan dosa yang sempurna. Karya Kristus itulah yang membuat manusia dapat memiliki kehidupan yang dibebaskan dari dosa. Manusia diperdamaikan dengan Allah. Manusia diminta memberikan tanggapan terhadap karya penebusan Kristus. Karena itu tanggapan kita, respon kita di sini dijelaskan, dinyatakan oleh Paulus seperti bacaan di awal dalam Roma 12 ayat 1. Bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itu saudara-saudara, ketika kita memberikan persembahan, berikanlah dengan sukacita. Seperti surat Paulus kepada jemaat Kristen di Korintus, 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang memberi dengan sukacita. Jadi, motivasi kita dalam memberikan persembahan ada 5. Yang pertama, teladanilah kasih Kristus yang sudah memberikan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Yang kedua, syukurilah anugerah keselamatan yang dikaruniakan Allah melalui Kristus. Yang ketiga, syukurilah penyertaan, kekuatan, pemeliharaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang keempat, syukurilah talenta dan karunia Tuhan. Dan yang kelima, syukurilah semua berkat Tuhan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan di GKI Puri Indah yang terkasih, ketika kita memberikan persembahan, tentu saja yang terbaik dari apa yang kita miliki, bukan dari sesuatu yang tidak ada pada kita. Dalam menerapkan pernyataan Paulus dalam Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Di Gereja Kristen Indonesia, persembahan dipahami secara utuh, meliputi 4 indikator yang ada. Indikator yang pertama adalah persembahan diri. Bagaimana seseorang itu menyerahkan dirinya untuk dibaptis, ataupun mengaku percaya, dan juga hidup baru, setia untuk mengikut Tuhan Yesus sampai akhir hayatnya. Lalu indikator yang kedua adalah persembahan waktu. Persembahan waktu ini bisa dilihat dari kehadiran anggota jemaat ataupun simpatisan, juga keterlibatan setiap anggota jemaat ataupun simpatisan di dalam kegiatan-kegiatan gereja yang ada. Lalu indikator yang ketiga adalah persembahan tenaga. Persembahan tenaga ini bisa dilihat dari pelayanan nyata yang dilakukan di dalam hidup persekutuan di gereja dan juga di tengah-tengah masyarakat. Lalu baru yang keempat, saudara-saudara, adalah persembahan uang. Persembahan dalam bentuk uang diberikan dalam persembahan yang ada di dalam kebaktian-kebaktian, ataupun persembahan bulanan, persembahan syukur tahunan, persembahan juga terkait perayaan hari raya gerejawi, persembahan perjamuan kudus, persembahan sulung, serta persembahan khusus lainnya, seperti untuk pembangunan gedung gereja, bantuan untuk korban bencana alam, ataupun dana kemanusiaan, dan juga dana anak asuh, serta persembahan yang lain yang berangkat dari kebijakan majelis jemaat. Lalu ada tambahan, saudara-saudara, yaitu persembahan nilai tambah. Apa itu persembahan nilai tambah? Yaitu mempersembahkan segenap talenta dan juga kemampuan yang Tuhan berikan dan percayakan di dalam kehidupan kita untuk memberikan pelayanan yang lebih lagi. Lalu bagaimana, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sikap kita di dalam kita memberikan persembahan? Sikap di dalam memberikan persembahan merupakan hal yang juga penting yang harus kita perhatikan bersama. Sebab dari sikap seseorang di dalam memberikan persembahan itu, kita dapat melihat sikapnya terhadap Tuhan. Ada beberapa sikap yang perlu kita perhatikan di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gerejanya. Yang pertama, memberi dengan kerelaan hati, penuh ungkapan syukur dan sukacita. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 9, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-15, yang mengatakan demikian. Perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya
serta menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah oleh karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka bagi kamu, mereka juga merindukan kamu karena anugerah Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Saudara-saudara, Allah tidak menginginkan kita memberi dengan terpaksa. Persembahan kita di hadapan Tuhan itu tidak akan ada artinya kalau kita mempersembahkan dengan terpaksa. Lalu yang kedua, sikap yang kedua adalah jangan memberi sebanyak yang mau kita berikan, tetapi berikanlah kepada Tuhan dengan rela seberapa yang mampu kita berikan. Dengan prinsip ini, kita tidak akan memaksakan diri untuk memberikan persembahan dalam jumlah tertentu, tetapi memberikan kepada Tuhan dengan rela sejauh yang dapat kita persembahkan. Lalu sikap yang ketiga adalah persembahan bukanlah perintah. Saudara bisa membacanya di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-8. Dan persembahan juga bukan sebuah beban, seperti yang tertulis dalam Yesaya 42 ayat 23 dan 24. Oleh karena itu, sikap yang benar dalam memberikan persembahan adalah jika persembahan yang kita berikan itu merupakan jawaban atas cinta kasih Tuhan yang sudah memberikan kepada kita begitu besar dan tidak terhingga berkat-Nya setiap hari. Dan sikap yang keempat, memberikan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Seperti tertulis dalam Roma 12 ayatnya yang pertama tadi. Dengan demikian, bentuk persembahan kita kepada Tuhan jangan dibatasi pada bentuk uang atau barang lainnya, melainkan kita memberikan kepada Tuhan yang terbaik dari apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh tubuh kita setiap harinya. Jemaat GKI Puri Indah yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah melalui persembahan kita yang kita bawa atas dasar perasaan syukur kita kepada Tuhan, itu senantiasa dapat mempermuliakan nama Tuhan. Hal tersebutlah yang membedakan kita dengan hanya sekedar membawa persembahan secara materi tanpa refleksi dari dalam hati kita. Mari kita memohon kepada Tuhan untuk menyentuh dan menggerakkan hati kita agar kita dimampukan untuk melihat semua berkat yang Tuhan berikan dengan hati yang penuh akan perasaan syukur kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, ingatlah, persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu lahir dari refleksi hati kita akan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.